Ia tidak hanya sekadar melintasi jalan-jalan yang familiar, melainkan ia ingin mengungkap asal-usul dari kampung yang tampaknya terlarang bagi orang luar ini. Di tengah perjalanannya, Fajar bertemu dengan seorang pria tua yang sedang duduk di sebuah warung kopi kecil. Pria itu menatap Fajar dengan mata yang penuh kebijaksanaan, seolah-olah sudah lama mengetahui niat Fajar. "Sudah lama kamu tidak terlihat di sini," kata pria itu dengan suara yang serak. "Apa yang kamu cari di tempat ini?" Fajar menceritakan perjalanannya yang tidak sengaja berakhir di kampung tersebut, dan betapa ia merasa terganggu dengan berbagai hal aneh yang ia alami. Ia bertanya tentang sejarah kampung itu dan mengapa tempat tersebut begitu angker. Pria tua itu tersenyum masam. "Kampung ini punya rahasia yang dalam. Banyak orang yang datang mencoba menggali misteri ini, tapi tidak ada yang berhasil keluar dengan selamat," kata pria itu. "Jika kamu benar-benar ingin tahu, kamu harus menghadapinya langsung. Tapi hati-hati, karena yang terungkap di sini kadang jauh lebih menakutkan daripada yang kamu bayangkan." Fajar merasa semakin penasaran, namun ia juga merasakan peringatan dalam kata-kata pria tua itu. Namun, dia tidak bisa berhenti begitu saja. Fajar mulai menjelajahi lebih dalam ke kampung yang penuh misteri itu. Ia mengunjungi tempat-tempat yang dulu ia hindari, seperti rumah-rumah kosong dan pohon-pohon tua yang tampak seperti saksi bisu dari kejadian-kejadian aneh yang terjadi di kampung tersebut. Di salah satu rumah yang terbengkalai, Fajar menemukan sebuah buku tua yang tergeletak di atas meja. Buku itu tampak sangat usang, seolah sudah ratusan tahun usianya. Tanpa ragu, Fajar membuka buku itu dan mulai membaca isinya. Buku tersebut menceritakan sejarah kampung tersebut, yang ternyata memiliki hubungan dengan sebuah perjanjian kuno antara manusia dan makhluk gaib. Ternyata, kampung tersebut dibangun di atas tanah yang pernah menjadi tempat pertemuan antara manusia dan roh-roh yang terperangkap. Beberapa generasi lalu, ada sebuah ritual yang tidak sengaja membangkitkan makhluk-makhluk gaib, yang kini menghantui kampung itu. Setiap generasi harus menjaga agar makhluk-makhluk tersebut tidak keluar dan menyebabkan malapetaka. Saat Fajar semakin dalam menyelidiki, ia mengetahui bahwa ada sebuah objek kuno yang sangat penting dalam mencegah kebangkitan makhluk-makhluk tersebut. Objek itu adalah sebuah batu bertuah yang disembunyikan di tempat yang sangat tersembunyi di kampung tersebut. Batu tersebut bisa mengunci roh-roh jahat yang ada di sana dan menghalangi mereka untuk keluar dan mengganggu kehidupan manusia. Fajar menyadari bahwa untuk menghentikan kutukan ini, ia harus menemukan batu tersebut dan menghancurkannya. Namun, ia tahu bahwa jalan untuk menemukan batu tersebut tidak akan mudah. Banyak rintangan dan bahaya yang mengintai. Terlebih lagi, makhluk-makhluk gaib yang telah terbangun sejak lama tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kedamaian mereka. Fajar akhirnya menemukan lokasi di mana batu bertuah tersebut disembunyikan, di dalam gua yang terletak di hutan dekat kampung. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk berangkat ke sana meskipun ia tahu risikonya sangat besar. Di dalam hutan yang gelap dan angker itu, Fajar diserang oleh berbagai makhluk gaib, termasuk kuntilanak, pocong, dan genderewo yang muncul dari kegelapan. Dengan berbekal keberanian dan keteguhan hati, Fajar melawan mereka satu persatu, meskipun ia merasa hampir kalah. Ia menggunakan ilmu bela diri yang telah ia pelajari untuk melawan roh-roh tersebut. Namun setiap kali ia berhasil mengalahkan satu, yang lainnya datang lebih banyak. Setelah berjuang melawan makhluk-makhluk gaib dan memecahkan teka-teki yang tersembunyi di kampung angker tersebut, Fajar akhirnya berhasil keluar dari tempat yang penuh dengan kegelapan itu. Dengan tubuh yang lelah dan hati yang lega, ia merasakan angin segar dan cahaya matahari yang mulai menyinari wajahnya, seolah-olah alam semesta turut menyambutnya kembali. Misteri yang telah mengikat kampung tersebut selama berabad-abad kini telah terpecahkan. Batu bertuah yang selama ini menjadi penghalang bagi makhluk-makhluk gaib kini hancur, dan roh-roh jahat yang telah lama terperangkap kini bebas. Namun mereka telah kembali ke tempat mereka yang seharusnya, tidak lagi mengganggu kehidupan manusia. Fajar berdiri di depan pintu keluar gua, melihat pemandangan kampung yang jauh lebih damai dan tenang daripada sebelumnya. Semua kekuatan gaib yang menguasai kampung itu kini hilang, dan kampung tersebut akhirnya bisa bernafas lega. Seperti pembalasan atas usaha kerasnya, kampung yang dulu angker kini terlihat cerah dan penuh harapan.
Setelah keluar dari kampung tersebut, Fajar merasa seolah-olah dunia di sekitarnya terlihat berbeda. Ia menyadari bahwa pengalaman tersebut telah mengubahnya secara mendalam. Fajar kembali ke kota dan mulai menyusun hidupnya kembali. Walaupun hati